Shalom sahabat inspirasi. Mari kita membaca dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jika harus jujur, tidak sedikit yang memandang tahun 2025 dengan kurang optimis. Karena merasa tidak banyak perubahan terjadi. Perang di beberapa negara masih berlanjut, bahkan semakin meluas. Masih terjadi di mana hak hidup manusia seperti barang murahan. Ditambah kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Kondisi politik yang semakin memanas. Masalah yang terjadi di tahun sebelumnya tampaknya masih menjadi PR besar di tahun 2025 ini. Memasuki saat-saat yang tidak membaik dan tidak pasti seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Namun demikian, melalui kitab Habakuk kita diingatkan bagaimana orang benar harus hidup di dunia ini, yaitu dengan iman percayanya kepada Tuhan. Artinya, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Kita mempercayai jalan-jalannya. Nabi Habakuk pada masa itu menghadapi situasi yang sulit. Tuhan memberitahu keadaan mereka yang awalnya aman dan sejahtera, mendadak akan menjadi bangsa yang dijajah, di mana Tuhan akan mendatangkan hukuman atas Yehuda melalui orang-orang Babel. Sebuah bangsa yang sangat jahat dan lebih buruk dari bangsa Yehuda sendiri. Tentu kondisi ini akan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan yang besar. Awalnya, Nabi Habakuk bingung, mengeluh, dan mempertanyakan hukuman Tuhan tersebut. Namun kemudian ia belajar menerima dengan ikhlas kehendak Tuhan. Ia tidak lagi meminta dibebaskan dari penderitaan, tetapi sebaliknya, dalam kondisi ketidakpastian Habakuk berkata, "Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Habakuk meyakini bahwa dalam masa-masa sukar sekalipun, ia akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ia tidak dikendalikan oleh keadaan sekitarnya, tetapi oleh imannya. Hidupnya diteguhkan dan diarahkan oleh keyakinannya kepada Tuhan, yaitu pribadi yang sanggup memberinya kekuatan. Itulah yang disebut hidup oleh iman. Sekarang, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Benarkah kita hidup oleh iman atau hidup oleh karena melihat kondisi sekeliling kita? Kita semua pasti punya masalah, memiliki pergumulan, dan menghadapi tantangan ke depan. Tapi kita yang memiliki iman kepada Tuhan akan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Kesadaran dan keyakinan inilah yang akan memampukan kita untuk tetap menjalani hidup dengan keyakinan diri, dengan optimis dan dengan positif. Menjalani tahun 2025, marilah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, bukan pada situasi di sekitar kita. Walaupun hari-hari ke depan penuh dengan ketidakpastian dan tentunya tantangan, kita diajar untuk tetap tenang dan mengakui kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam hidup kita adalah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kita umat-Nya. Ia akan senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, memelihara kita, dan bahkan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, aku percaya
Engkau memegang kendali seluruh kehidupanku. Mengawali tahun ini, aku hendak berjalan bersamamu dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai, memelihara, dan memberiku kekuatan. Ajar aku untuk selalu percaya dan mengandalkan Engkau dalam kondisi keadaan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.